Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan peraturan perpajakan terbaru pada tahun 2021. Berikut nama-nama kelompok dari kelompok kami. Pertama, Miftahul Jannah, NIM 2010-5038. Yang kedua, Dewi Ludi Amalia, NIM 2010-4745. Yang ketiga, 4756, dan yang terakhir saya sendiri Karisma Noviana, NIM 2010-4871. Saya akan menjelaskan tentang pengertian pajak. Pengertian pajak sebagaimana diikuti dari laman resmi Direktur Jenderal Pajak atau DJP Kementerian Keuangan, yakni kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Pengertian pajak sendiri sederhananya yaitu pemungutan wajib dari rakyat untuk negara. Pembayaran pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung, di mana uang yang dikumpulkan dari pajak adalah digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kedua, yaitu fungsi dari pajak. Pertama, fungsi pajak yaitu sebagai anggaran pajak. Fungsi pajak, anggaran pajak adalah sumber pendapatan paling besar di banyak negara. Kedua, fungsi regulasi pajak juga digunakan pemerintah sebagai pengaturan kebijakan negara atau yang biasa disebut kebijakan fiskal. Ketiga, fungsi stabilitas. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga. Keempat, fungsi penerapan pajak adalah digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat, termasuk pembagian antar pemerintah daerah. Selanjutnya kami serahkan ke saudara Evi Wijayanti. Selanjutnya peraturan perpajakan terbaru. Peraturan perpajakan dari pemerintah di tahun 2021 yaitu yang pertama Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 1 tahun 2021 tentang perhitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama kendaraan bermotor tahun 2021. Dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik. B. Pajak kendaraan bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. C. Biaya balik nama kendaraan bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli. Dan yang terakhir, kendaraan bermotor ubah bentuk adalah kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan atau fungsi dan penggunaannya. 2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 9-PMK-03-2021 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi coronavirus di masa 2019. Dalam peraturan ini yang dimaksud adalah A. PPh pasal 21 adalah PPh yang dipotong berdasarkan ketentuan pasal 21 Undang-Undang PPh. B. PPh pasal 22 impor adalah PPh yang dipungut berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 1 huruf B Undang-Undang PPh. Yang C. PPh pasal 25 adalah PPh yang dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan ketentuan pasal 25 Undang-Undang PPh. D. Pemberi kerja adalah orang pribadi atau badan baik merupakan pusat maupun cabang perwakilan atau unit.
Pegawai adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Yista. Selanjutnya saya akan membacakan tentang peraturan perpajakan terbaru yang ketiga. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik. Dalam peraturan ini yang dimaksud adalah yang pertama, perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usahanya. Yang kedua, perizinan berusaha berbasis risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatannya. Yang ketiga, sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau online single submission. Yang selanjutnya disebut sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraannya. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 tentang penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang tidak dipungut pajak pertambahan nilai. Dalam artian tersebut yaitu barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang atas penyerahannya tidak dipungut pajak pertambahan nilai, yang meliputi anode slem dan emas granula. Anode slem yaitu sebagaimana dimaksud ada pada ayat 1 huruf A, yang merupakan lumpur anoda sebagai produk samping atau sisa hasil permurnian komoditas tambang, mineral, logam, lembaga. Yang kedua, yaitu emas granula, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B, merupakan emas berbentuk butiran. Yang kelima yaitu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119 PMK .07 tentang pengelolaan dana alokasi khusus non-fisik. Dalam peraturan ini yang dimaksud yaitu yang pertama, dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan dana alokasi khusus non-fisik, yang selanjutnya disebut DAK non-fisik, adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah. Yang kedua, DAK non-fisik. Jenis lainnya adalah dana DAK non-fisik selain dana BOS, dana BOP PAUD, dana BOP kesetaraan, dana TPG ASN daerah, dana tamsil guru ASN daerah, dan dana TKG ASN daerah yang ditetapkan dalam undang-undang mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara. Insentif perpajakan. Insentif perpajakan yaitu kebijakan pemerintah yang diberikan kepada individu atau organisasi tertentu, hingga investor asing yang bersedia mendukung pemerintah dari sektor sosial hingga penelitian dan pengembangan, yang mana kebijakan insentifnya diberikan untuk memudahkan dan mendorong wajib pajak untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya di masa sekarang dan yang akan datang. Untuk berikutnya saya serahkan kepada teman saya, Karisma Noviana. Insentif perpajakan terbaru. Pemberian insentif ini akan berlangsung selama 6 bulan, yakni dari bulan April hingga dengan bulan September 2020. Penerima insentif pajak akibat adanya wabah COVID-19 adalah wajib pajak yang berstatus sebagai pegawai dari pemberi kerja. Pemberi kerja yang pegawainya menerima insentif adalah pemberi kerja yang memiliki Kode Klarifikasi Lapangan Usaha atau KLU sebagaimana tercantum pada lampiran PMK 23 tahun 2020. Selanjutnya PPH, yaitu pajak penghasilan. Pasal 21 menyangkut jumlah yang besar dengan kepemilikan NPWP di Indonesia saat ini masih didominasi oleh wajib pajak orang pribadi karyawan.
PPh pasal 21 juga merupakan penyumbang penerimaan pajak terbesar selain PPN dan PPh badan. PPh pasal 22, impor kedua adalah PPh pasal 22, impor yang diberikan insentif berupa pembebasan pembayaran pajak. Pembebasan ini merupakan efek dari berkurangnya aktivitas pengiriman barang untuk masuk ke Indonesia guna mencegah penyebaran virus yang semakin pesat perkembangannya di Indonesia, baik itu penghentian sementara dari negara asal atau pengurangan aktivitas belanja dari pelaku impor di Indonesia. Yang ketiga adalah PPh pasal 25 yang akan menerima insentif dengan pengurangan besarnya angsuran sebesar 30% dari total angsuran yang seharusnya dibayar selama 6 bulan ke depan. PPh pasal 25 masuk ke dalam aturan ini karena banyaknya pelaku usaha yang mulai berkurang aktivitasnya atau bahkan menghentikan usahanya untuk sementara selama wabah COVID ini belum berhenti. Selama peraturan ini, wajib pajak tidak perlu mengajukan pengurangan angsuran untuk mendapatkan insentif karena akan berlaku secara otomatis. Restitusi pajak pertambahan nilai atau PPN, terakhir ada PPN yang diberikan insentif selama masa wabah COVID-19. Berikutnya, adapun dari pemerintah memutuskan untuk memperpanjang insentif pajak bagi wajib pajak terdampak corona. Keputusan perpanjangan insentif pajak ini dilakukan untuk membantu wajib pajak yang terpapar efek pandemi COVID-19. Insentif pajak yang diperpanjang adalah pertama, kebijakan pajak ditanggung pemerintah atau DTP untuk pajak penghasilan atau PPh pasal 21 atau untuk karyawan. Adapun pada insentif pajak ini, pemerintah memberikan insentif pajak karyawan atau pajak penghasilan PPh. Pasal 21 ditanggung pemerintah atau DTP. Insentif pajak ini berlaku bagi karyawan dengan penghasilan hingga 16 juta per bulan. Yang kedua, insentif pajak PPh final usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang juga ditanggung oleh pemerintah. Yang ketiga, insentif pajak pembebasan atau PPh pasal 22 untuk importir. Yang keempat, insentif pajak pengurangan angsuran PPh pasal 25, yakni insentif pajak bagi korporasi yang diberikan diskon 50% saja. Yang kelima, insentif pajak percepatan restitusi pajak pertambahan nilai atau PPN, yang semua insentif pajak diperpanjang sehingga berlaku sampai akhir 2021. Menurut Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara, seluruh insentif pajak ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 9 tahun 2021 yang telah berakhir pada Juni 2021. Pemerintah memperpanjang aturan ini hingga akhir 2021. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan perkataan atau penulisan dalam presentasi kami ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.